wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Johari dengan nomor 50525 Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek dari lanjutan dari pemrograman berbasis tenaga kerja, yakni mengenai model dan juga database. Nah, untuk pertama-tama yang saya lakukan adalah membuat sistem, yang dimana sistemnya adalah sudah saya didefinisikan di sebuah database, yang mana databasenya itu tabel-tabel dan juga pendefinisian sistem dan juga relasi itu didefinisikan dalam migration dan juga models. Untuk representasi tabelnya itu saya taruh di dalam migration, yang dimana migration ini berisi tabel-tabel yang akan kita buat, yaitu yang pertama contohnya itu saya akan membuat tabel yang bernama kereta dan juga kelas. Untuk di sini kereta dan juga kelas saya satukan karena kereta dan kelas mempunyai relasi many to many. Ya, sebenarnya untuk relasi many to many bisa dipisahkan dalam dua migration, namun di sini saya mencoba menggunakan gaya seperti di contoh dari Pak Darlis, sehingga saya buat tabel kereta dan juga tabel kelas itu saya satukan dalam satu migration dan akan membuat tabel pivot yang bernama kelas kereta, yang dimana merupakan penghubung antara relasi many to many antara kelas dan kereta. Selanjutnya adalah untuk relasi penumpang, ya di sini penumpang. Tabel penumpang di sini ya seperti ini, tidak ada relasi dengan tidak ada foreign key-nya, jadi di sini hanya khusus untuk penumpang saja. Selanjutnya di sini ada tabel jadwal, yang dimana jadwal ini dia mempunyai foreign key dengan kereta, ya. Kereta ini yang dimana sebenarnya ini untuk jadwal relasinya adalah many to many dengan kereta. Bisa saya nanti saja untuk jadwal itu many to many dengan kereta, sehingga di sini seharusnya maaf, untuk jadwal relasinya adalah one to one dengan kereta. Jadi di sini untuk nomor kereta itu akan dijelaskan di dalam jadwal itu terdapat nomor kereta seperti itu. Dan sebaliknya. Dan untuk kursi, ya ini untuk kursi ini seharusnya itu one to many, ya. Untuk untuk satu kereta itu punya banyak kursi, sehingga dalam kursi itu terdapat nomor keretanya juga karena foreign key dari kereta. Selanjutnya untuk tiket. Nah, untuk tiket ini sangat banyak sekali relasinya, sehingga di sini terdapat rincian dari penumpang, rincian dari nomor kereta, ya dimana nanti kita bisa mengambil nama keretanya. Lalu rincian dari stasiun, ya stasiun keberangkatan maupun stasiun kedatangan, yang dimana kita ambil dari tabel stasiun. Dan juga untuk jadwal ini kita ambil dari jadwal tadi, ya, yang berhubungan juga dengan kereta, ya, bisa dihubungkan juga dengan tiket, yaitu dengan relasi one to one. Selain itu untuk kursi juga sama. Untuk kursi ini sepertinya one to one, ya one to one untuk kursi, karena memang dalam satu tiket itu hanya ada tersedia satu kursi, ya. Tidak, jadi untuk satu tiket tidak bisa memesan dua kursi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini ada tabel untuk stasiun, ya. Untuk stasiun seperti ini, untuk tabel stasiun seperti ini, dan ini untuk pivot antara kereta dan stasiun, yang dimana relasi kereta dan stasiun adalah many to many, sehingga kita buat sebuah tabel pivot
sehingga nanti ketika kita melakukan migrate akan membentuk suatu tabel yang bernama kereta stasiun seperti itu. Untuk formatnya seperti ini, dan ya untuk caranya seperti biasa sudah saya lakukan migration, dan untuk pengecekan database-nya saya menggunakan table plus. Untuk table plus saya menggunakan database SQLite karena untuk menggunakan MySQL saya masih belum bisa di Laravel, sehingga saya pakai SQLite. Untuk database yang tadi sudah saya lakukan migration, sehingga tabel-tabel yang tadi sudah masuk di dalam database-nya ya. Ini dia. Dari tabel plus sudah muncul di sini namun belum ada isinya. Nah, untuk selanjutnya setelah kita membuat migration atau skema tabelnya, kita akan membuat sebuah model untuk merepresentasikan tabel database tersebut dalam sebuah sistem yang ada dalam Laravel. Untuk tabel entitasnya sama seperti yang ada di migration tadi, yaitu entitas-entitas yang ada dalam database tadi, seperti jadwal. Kita buat model jadwal yang dimana model jadwal ini bisa kita isi dengan atribut-atribut yang akan kita lakukan input nantinya, yang dimana di sini tabelnya bernama jadwal, dan untuk yang bisa kita isi adalah nomor kereta, tanggal, jam berangkat, dan jam tiba. Ini untuk nomor keretanya ini adalah sebuah relation ya teman-teman. Untuk di sini juga kita melakukan definisi untuk relationship antara jadwal dan juga kereta, yang dimana untuk jadwal itu belongs to kereta, yang dimana merupakan relasi one to one, karena satu jadwal hanya mempunyai satu kereta itu hanya akan mempunyai satu jadwal. Jadi untuk relasinya adalah one to one seperti itu. Untuk selanjutnya adalah model kelas, ya sebenarnya sama seperti yang tadi. Untuk ini variabelnya adalah nama kelasnya. Untuk yang kereta ini yang kita isi dalam kereta adalah nomor kereta, nama. Untuk jenis kereta ini adalah jenis apakah kereta tersebut adalah kereta barang atau kereta penumpang atau kereta komuter dan lain sebagainya. Dan juga untuk kelas ini kita bisa tentukan apakah kereta tersebut punya kelas eksekutif, ekonomi, bisnis atau dan sebagainya. Dan selanjutnya kita definisikan untuk relasi untuk kereta ini, dia punya relasi dengan kelas, yang dimana yang seperti saya jelaskan tadi, satu kereta bisa punya berapa kelas, sehingga relasi yang bisa kita dapatkan adalah many to many. Untuk jadwal kita hanya untuk satu kereta, untuk satu nomor kereta itu hanya punya satu jadwal, sehingga untuk pasangan relationship-nya adalah one to one. Selanjutnya adalah untuk relation dengan stasiun. Di sini satu kereta bisa berhenti di beberapa stasiun, sehingga untuk relasinya adalah many to many, karena satu stasiun pun tidak hanya melayani satu kereta, sehingga nanti untuk stasiun dengan kereta dengan stasiun akan melayani relationship many to many. Selanjutnya untuk database model kursi. Untuk kursi ini ya seperti ini, karena relationship-nya hanya dengan kereta, sehingga di sini hanya ada detail keretanya saja. Selanjutnya untuk ini bukan penumpang ini relationship-nya dengan banyak itu tadi, namun di sini yang ditulis penumpang hanya berhubungan dengan tiket saja. Jadi dan relationship-nya adalah one to many.
Untuk selanjutnya adalah stasiun. Seperti yang saya bilang tadi, stasiun dengan kereta punya relationship many to many, sehingga di sini untuk relationship-nya belongs to many, yang dimana akan ada sebuah tabel pivot. Selanjutnya adalah model untuk tiket. Untuk tiket ini dia punya banyak relation seperti yang saya jelaskan dalam migration tadi, yaitu untuk penumpang dia hanya satu penumpang, satu tiket untuk satu penumpang. Untuk kereta dia juga sama, untuk satu tiket itu tidak bisa lebih dari satu kereta, sehingga untuk ke kereta dia to one ya. Lalu untuk stasiun keberangkatan dia juga sama, belongs to. Untuk stasiun kedatangan juga belongs to. Untuk jadwal belongs to, dan kursi belongs to. Jadi untuk di tiket ini semuanya mengarah ke satu ya, karena memang satu tiket itu hanya punya satu penumpang, satu kereta, satu stasiun, dan satu jadwal, satu kursi. Untuk model sudah cukup. Untuk penjelasan kontrolernya, yaitu di sini adalah mengenai logika untuk melakukan create, read, update, dan delete. Untuk implementasinya seperti ini. Nah, di sini saya sudah membuat untuk mengenai controller dari masing-masing model. Namun yang belum saya lakukan adalah melakukan implementasi dalam view, sehingga untuk sekarang, untuk sementara ini saya masih membuat sistem database dan juga logika untuk kontrolernya saja. Untuk lakukan implementasi di tampilannya belum saya lakukan, sehingga untuk saat ini saya masih belum bisa menampilkan demonstrasi untuk websitenya. Mungkin untuk tugas kedepannya saya akan melanjutkan project ini. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.